بسم الله الرحمن الرحيم وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون الحمد لله الذي فرض صيام رمضان على أمة خير البرية كما فرض الصيام على جميع الأمم الماضية بالشرائع السماوية. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, seorang sahabat yang bernama Abu Amamah mengatakan, Ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu murni bi'amalin yudkhilni jannatan. Saya datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata kepada beliau, suruhlah saya mengerjakan sesuatu amal yang akan memasukkan saya ke dalam surga. Nabi menjawab, alaika bisawmi fa innahu la adla lahu. Lakukanlah puasa, karena pahala puasa tidak ada bandingannya. Selanjutnya Abu Amamah menceritakan bahwa ia mendatangi Rasulullah untuk kedua kalinya dan mengajukan pertanyaan yang serupa seperti pertanyaan yang pertama. Rasulullah tetap menjawab, alaika bisawmi, lakukanlah ibadah puasa. Yang dimaksudkan dengan tidak ada bandingannya ialah keutamaan puasa itu dilihat dari berbagai macam sudut, baik dari sudut jasmania maupun rohania. Demikian juga keistimewaan pahalanya pada sisi ilahi Rabbi. Mengenai keistimewaan pahala puasa pada sisi Allah diterangkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah. Kullu amal ibni Adam yudha'afu lahul hasanah bi'ashri amsalha ila sab'i mi'ati dha'fin. Qala Allah illa as-sawm wa huwa li wa ana ajzi bihi. Semua amal kebajikan anak Adam dilipat gandakan kebaikan pahalanya dari 10 sampai 700 kali ganda. Allah berfirman, kecuali ibadah puasa. Adapun ibadah puasa adalah untukku dan aku langsung memberikan pahala kepadanya. Mengingat keistimewaan bulan Ramadan, sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sebuah hadisnya, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, la tamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan." Kalau umatku menyadari akan nilai-nilai yang terkandung dalam bulan Ramadan, niscaya mereka akan mengharapkan supaya seluruh tahun menjadi bulan Ramadan. Berkenaan dengan maksud hadis tersebut di atas, Profesor Dr. Abdul Halim Mahmud, mantan Rektor Al-Azhar University, memberikan uraian bahwa ibadah puasa mempunyai kedudukan yang istimewa dibandingkan dengan ibadah-ibadah lainnya. Kalau ibadah-ibadah yang lain
ada limit tentang pahalanya. Maka ibadah puasa disebutkan oleh Allah, puasa itu untukku dan aku langsung memberikan pahala kepadanya. Dalam hal ini terkandung dua pengertian. Pertama, menunjukkan bahwa ibadah puasa mempunyai sifat yang khusus. Kalau ibadah-ibadah fardu yang lain dilakukan dengan gerakan badani yang dapat dilihat dengan mata, maka ibadah puasa hanya Allah saja yang melihat dan mengetahuinya. Kedua, ibadah-ibadah lain dibatasi pahalanya sampai 700 ganda, tapi kalau ibadah puasa tidak ada batasnya. Tentang keistimewaan dan fungsi Ramadan, antara lain dapat diterangkan sebagai berikut. Pertama, sebagai bulan pengampunan. Jika bulan Ramadan muncul, Rasulullah kerap kali menyambutnya dengan ucapan marhaban bil mutahhir. Selamat datang hai zat yang mensucikan. Para sahabat bertanya, wa mal mutahhir ya Rasulullah? Siapakah zat yang mensucikan itu ya Rasulullah? Nabi menegaskan, al-mutahhiru syahrul Ramadan, yutahhiruna minadz-dzunubi wal ma'asi. Zat yang mensucikan itu ialah bulan Ramadan. Dia mensucikan kita dari segala macam dosa dan maksiat. Bulan Ramadan diibaratkan oleh Rasulullah seperti bahan pelumas yang dapat membersihkan kotoran-kotoran, karat-karat, debu-debu, dan lain-lain yang terdapat pada sesuatu mesin, sehingga mesin itu top chef, berputar dan berfungsi laksana mesin baru, dan dengan sendirinya kualitas dan produktivitasnya semakin bertambah. Bulan Ramadan dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi bulan yang tertentu untuk melaksanakan ibadah khusus yang menjadi salah satu di antara rukun Islam yang 5, yaitu ibadah puasa. Pada bulan Ramadan itu juga disediakan sarana-sarana ibadah yang lain seperti sholat tarawih, i'tikaf di masjid, tilawah Al-Quran, kesempatan bersedekah dengan pahalanya yang berlipat ganda. Semua itu tidak dijumpai pada bulan-bulan yang lain. Dalam pada itu, tantangan-tantangan dan faktor-faktor yang merangsang dan yang mendorong manusia untuk melakukan kejahatan dikurangi dan dikendalikan selama bulan Ramadan. Dalam satu hadis ditegaskan bahwa selama bulan Ramadan dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, dan dibelenggu syaitan-syaitan. Maksudnya adalah kesempatan untuk melakukan amal kebajikan dibuka seluas-luasnya pada bulan Ramadan. Pintu-pintu kejahatan ditutup rapat-rapat dan disingkirkan segala kekuatan dan daya tarik yang menyeret manusia ke lembah kerusakan. Jelaslah dari uraian di atas bahwa Ramadan berfungsi sebagai bulan pengampunan, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan menghapuskan dosa-dosa manusia dengan ibadah puasa itu dan dengan amal-amal lainnya yang dilakukan dalam bulan tersebut. Rasulullah menyatakan dalam hadisnya, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan berdasarkan iman dan kesadaran, maka diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Yang kedua, bulan turunnya petunjuk. Pada bulan Ramadan itulah turunnya petunjuk ilahi yang bersifat abadi. Seperti dinyatakan di dalam Al-Quranul Karim, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Pada bulan Ramadan diturunkan kitab suci Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan garis pemisah antara yang hak dengan yang batil. Dalam kehidupan yang penuh dengan pancaroba dan gelombang ini, manusia memerlukan petunjuk yang berfungsi laksana kompas bagi seorang nakoda kapal, agar kapal yang dikemudikannya jangan sampai terbentur dan karam ke dasar laut.
Dalam Al-Quran sendiri, fungsi Al-Quran disebutkan dengan bermacam-macam perkataan yang bersifat metafora. Di antaranya kata-kata an-nur, cahaya, asy-syifa, dan lain-lain. Mengenai firman, mengenai fungsi Allah, mengenai fungsi Al-Quran sebagai an-nur, disebutkan di dalam surat Ibrahim ayat pertama, Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur bi'izni rabbihim ila siratil azizil hamid. Pada ayat ini ditegaskan bahwa Al-Quranul Karim diturunkan merupakan satu obat yang memancarkan cahaya sehingga alam dunia yang fana ini menjadi terang benderang. Dalam hubungan ini, Yusuf Ali menyimpulkan di dalam kitab tafsirnya Al Quran yang maksudnya adalah Islam sebagai satu agama yang bersifat universal, memancarkan cahaya di mana-mana. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kesempatan yang lain, "Qad ja'akum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatul lil mu'minin." Yunus ayat 57. Telah datang kepada kamu Al-Quran sebagai pengajaran dari Tuhan, obat bagi penyakit jiwa dan rahmat untuk orang-orang yang beriman. Pada ayat di atas ini dijelaskan sebahagian fungsi Al-Quran yang terdiri dari 4 macam. 1. Pengajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya pengajaran yang dapat membimbing umat manusia untuk mencari kebenaran. Taubatnya laksana pelita di malam hari yang dapat menerangi jalan. 2. Sebagai obat penyakit hati, yakni penawar bagi hati yang gundah, jiwa yang terlalu bergoncang, hati yang kesat, dan membersihkan jiwa yang kotor. 3. Sebagai petunjuk bimbingan, yakni petunjuk dalam segala bidang cabang ilmu pengetahuan. Dan 4. Rahmat, yakni karunia ilahi yang dianugerahkan untuk umat manusia yang akan memberikan kenikmatan hidup rohania dan jasmania. Ma'asyiral Jum'ah rahimakumullah hayatakum. Peristiwa-peristiwa besar dan kemenangan-kemenangan yang menakjubkan dalam sejarah Islam banyak terjadi dalam bulan Ramadan, terutama peristiwa yang mengandung ruhul jihad, semangat juang yang menempatkan kaum muslimin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada posisi yang menentukan. Hal ini dijelaskan di dalam Al-Quran yang diabadikan di dalam surat At-Taubah ayat 25. Laqad nasarakumullahu fi mawaqin katsiratin wa yawma Hunain. Sungguh Allah telah menolong kamu orang-orang yang beriman di medan perang yang banyak, dan ingatlah perang Hunain. Seperti diketahui, perang Hunain terjadi pada bulan Ramadan dengan kemenangan yang bilang-bilang untuk pasukan kaum muslimin. Sebelum itu, peperangan pertama melawan musuh dalam riwayat Islam yang terkenal dengan nama Perang Badar juga terjadi pada bulan Ramadan. Dengan pasukan yang sedikit dan dengan alat persenjataan yang tidak lengkap, pasukan Islam dapat mengalahkan tentara Quraisy yang kekuatan orangnya 3 kali lipat jumlahnya, lengkap dengan senjata mustahil pada zamannya dan dengan kuda yang begitu hebat. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan riwayat gemilang itu di dalam Al-Quranul Karim yang terdapat di dalam surat Al-Imran ayat 123. Walaqad nasarakumullahu bi badrin wa antum adillah fattaqullaha la'allakum tashkurun. Selain daripada itu, perang Tabuk, perdamaian Hudaybiyah, demikian juga Futuh Makkah. Semua itu terjadi pada bulan Ramadan yang memberikan kesan bahwa efek puasa meningkatkan semangat juang untuk merebut kemenangan. Saudara-saudaraku kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, selain daripada keutamaan bulan Ramadan seperti yang diuraikan di atas, juga tujuan terakhir daripada ibadah puasa yang ditetapkan pada bulan tersebut
adalah untuk membekali manusia dengan satu mustika yang sangat diperlukan dalam kehidupan dan perjuangan, yaitu bahwa takwa membentuk sikap hidup seseorang untuk berbakti kepada Allah, berbuat kebajikan terhadap sesama manusia, melakukan perbuatan yang menguntungkan untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya, dan untuk masyarakatnya, dan tidak merusak atau merugikan orang lain dan masyarakat. Faedah Islam yang terkenal, Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin melukiskan tentang potret orang-orang yang bertakwa dengan sifat-sifat sebagai berikut. 1. Lidahnya terpelihara dari berbohong, mencela, bergunjing, menyakiti hati orang lain. 2. Hatinya terhindar dari sifat dengki, benci, pendendam. 3. Matanya terjauh dari memandang yang terlarang. 4. Perutnya tidak mau memakan sesuatu yang haram. 5. Tangannya tidak dipergunakan untuk melakukan perbuatan yang berdosa. Selanjutnya, kakinya tidak melangkah ke tempat-tempat maksiat. Dan yang terakhir, taat dan ikhlas karena Allah semata, tidak karena riya, tidak karena mengharapkan pujian manusia. Baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan masyarakat, kenegaraan dan lain-lain, sifat takwa mendatangkan keuntungan, mendatangkan kemenangan, seperti ditegaskan di dalam Al-Quran. Inna lil muttaqina mafaza. Sungguh orang-orang yang bertakwa akan mendapatkan kemenangan. Semoga kita semua, keluarga kita dan masyarakat kita betul-betul akan memperoleh dengan ibadah puasa dan ibadah-ibadah lainnya menjadi orang-orang yang muttaqin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم وأستغفر الله لي ولكم ولوالدي ولوالديكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu